Halo semua, selamat datang di Nebula bersama saya, Alvin Madison. Belakangan ini kita suka mendengar bahwa banyak banget nasabah-nasabah asuransi jiwa yang kepahitan, mungkin emosi, bahkan pernah sampai berdemo. Kenapa? Karena mungkin mereka mendapatkan asuransi jiwa yang tidak seperti yang mereka pikirkan. Sehingga ekspektasi mereka yang dijelaskan oleh agen itu menjadi tidak tercapai. Sehingga itu menyebabkan kekecewaan ada. Nah, itu semua tidak lain dan tidak bukan ada andilnya di bagian training sebuah perusahaan asuransi. Di mana pada saat kita join sebagai agen asuransi, produk asuransi adalah produk hukum, bukan produk yang biasa seperti produk barang jadi dan lainnya. Produk ini ada aturan mainnya, baru bisa klaim terbayarkan. Tapi banyak banget agen di luar sana join dan mereka fokusnya hanyalah uang dan akhirnya menjual ke tetangga mereka, ke teman mereka, dan keluarga mereka tanpa mereka memahami detail apa yang ada di dalam klausul polis, terutama insurance itu sendiri. Sehingga apa yang terjadi, banyak terjadi namanya mis-selling. Itu yang membuatkan industri ini banyak melahirkan nasabah-nasabah yang kepahitan. Hari ini, era digital sudah sangat maju. Dan melalui program YouTube ini, Nebula Academy ada, di mana kami ada di sini berkomitmen untuk memberikan training part-part yang mudah dipahami di dalam bentuk YouTube ini, supaya teman-teman semuanya para agen asuransi atau para agent yang baru join, dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, dapat Anda belajar sesuatu yang benar dan pastinya secara profesional. Oke teman-teman semuanya, welcome to Nebula. Pada saat orang join ke dalam industri asuransi sebagai agent, mereka itu masuk ke dalam 4 tahapan, ya. Oke. Tahapan yang pertama. Tahapan pertama ini disebut tahapan coba-coba. Apakah salah? Enggak juga, ya. Banyak orang mau join, ya sekedar coba-coba. Ya, peruntungan lah. Mungkin saya bisa berhasil, ya, di industri ini. Atau mungkin mereka merasa, terpaksa ya, aduh bantuin lah, gua butuh agent, kata leadernya, dan akhirnya mereka join. Ya saya nggak tahu teman-teman ada di mana, tapi itu adalah yang pertama, coba-coba. Dan itu jumlahnya adalah 80%, jadi bukan sesuatu yang dikit. Oke, yang kedua, pada saat kita coba-coba, ada yang naik level, yaitu pada saat mereka join sebagai agent, mereka masuk ke kategori amatir. Di mana kategori amatir ini, mereka mengikuti program yang diberikan leadernya, diberikan oleh perusahaan asuransi, di mana mereka membuat list nama, mereka membuat, oh ini keluarga saya yang harus dihubungi, dan lain-lain yang akan mereka prospek atau edukasi. Tapi sayangnya di bagian amatir ini, banyak banget yang mengandalkan hanya di bank nama. Dan begitu bank namanya menipis, karena bank nama itu kalau tidak diperbanyak ya akan menipis. Dan mereka akan merasa ini industrinya sulit banget dan kayaknya ini bukan jalur saya. Ya, saya nggak tahu apa yang dijalankan dan kebanyakan di level amatir ini mereka hanya training sekedarnya aja atau hanya ingin ya udah jualan aja cepet-cepet supaya dapat komisi karena mau keluar dari keadaan sulit dan lainnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dan ini adalah tujuan dari Nebula Academy ini ada, yaitu bagaimana kami akan mengajak teman-teman ke arah yang ketiga, yaitu profesional. Ya, di mana mereka itu sudah tahu, oke, industri ini seperti apa, produknya seperti apa, produk ini sebermanfaat apa untuk sekeliling mereka. Baik orang yang mereka kenal maupun mereka tidak kenal, mereka tahu mereka harus membantu. Sehingga yang mereka lakukan bukan hanya mengandalkan bank nama, tapi mereka melakukan selling ataupun recruiting itu dari hati. Bagaimana mereka ingin membantu dan tujuan membantunya apa. Semua akan tercermin dalam profesionalisme mereka. Dan pastinya yang profesional ini dari habit, pola, cara ngomong, dan lain halnya, mereka itu pasti melakukan hal yang benar. Sehingga mereka disebut profesional. Oke, yang keempat.
Kelihatannya profesional sudah oke ya, tapi ada yang level 4. Dan level keempat ini sebenarnya bukan level ya, ini adalah tipe keempat. Tipe keempat adalah entrepreneur. Pada saat kita mencapai tipe entrepreneur, di tipe ini mereka tidak lagi menjual. Ataupun kalaupun mereka menjual, mereka melakukannya profesional, tapi karena mereka sudah merasakan dampaknya dan banyak orang merasakan dampak dari asuransi yang mereka tawarkan waktu itu dan akhirnya klaim-klaim terbayarkan, maka dari itu mereka jadi banyak orang yang mau ikut, ya. Banyak orang yang mau join sehingga mereka mengembangkan kerajaan bisnis dan akhirnya menjadilah sistem entrepreneur. Dan itulah 4 tipe yang bisa terjadi di dalam agen asuransi. Level selanjutnya adalah acceptance. Banyak banget orang pada saat mereka join industri ini sebagai agen asuransi, mereka masih denial sebagai agen asuransi. Saya nggak tahu teman-teman seperti apa, tapi banyak banget yang masih, enggak lah, diem-diem. Banyak yang bilang itu agent 007, dan itu nggak ada lah di sini. Ya, teman-teman, pertanyaannya adalah simple. Ya, apakah teman-teman pernah lihat dokter spesialis atau dokter umum sekalipun, dan dia bilang, saya bukan dokter, ya. Saya kerja di kantor ini, saya punya usaha ini, itu, segala macam. Dia menutupi profesi kedokterannya. Menurut teman-teman, dokter yang menutupi profesinya sebagai dokter, apakah dia akan sukses atau berhasil di dalam profesinya itu? Saya yakin enggak. Saya tahu banget, banyak banget orang-orang yang profesional di luar sana, pengacara, dokter, artis, apapun itu, you name it, mereka semua bangga sekali. Dan mereka itu bukan cuma acceptance, mereka itu benar-benar itu masuk ke dalam jiwa mereka. Sehingga apa yang mereka lakukan, itu semuanya seperti profesi mereka. Dan sama, sebelum kita lebih lanjut, sebelum kita lanjut, teman-teman, ya, saya mau kita sepaham dulu. Apakah teman-teman mau mulai untuk acceptance bahwa teman-teman adalah seorang agent insurance? Atau disebut agen asuransi. Ya, terima itu dulu. Karena agen asuransi tidak buruk, teman-teman. Bahkan agen asuransi itu sangat-sangat mulia. Nanti kita akan lanjut di part kedua. Tapi teman-teman, di sini saya mau katakan ke teman-teman dulu. Saya ada satu cerita. Ada seorang teman yang udah join di industri ini beberapa tahun. Dan dia levelnya juga sudah oke, tapi ada satu kekurangan, yaitu dia tidak pernah mendapatkan pencapaian yang tinggi. Level-level klub, penghargaan, dan lain-lain tidak ada. Jadi so-so aja, ada klien, ada rekrutan, ada tim, dan lain-lain. Tapi ya begitu-begitu aja. Sampai satu hari, setelah beberapa tahun, dia akhirnya tahun tersebut melakukan terobosan. Dan terobosan itu membuat dia menjadi levelnya pencapaian top tier. Ya, jadi level tertinggi di dalam insurance. Bahkan itu bukan cuma setahun saja, tapi bertahun-tahun berikutnya. Saya bingung dan saya bertanya kepada teman saya. Dan teman saya bilang, dia berguru ke dalam satu mentor. Dan di dalam mentorship itu, dia tanya, dia sharing masalah yang dia hadapi di industri ini. Dan dia sudah mentok sekali, bahkan dia mau quit. Oke? Tapi ada kata-kata dari mentor tersebut yang membuat dia akhirnya bangkit dan bahkan jadi top. Ya, apakah itu? Ternyata mentor itu cuma bilang, apakah kamu sadar kamu adalah agen asuransi? Apakah kamu accept kamu adalah agen asuransi? Dan pada saat dibilang seperti itu, wow, itu impact-nya sangat-sangat luar biasa. Dan dia pikirkan, dan pada saat dia accept dia sebagai agen asuransi, habitnya, polanya, mindset-nya, semuanya berubah sehingga dia nggak lagi malu-malu dalam dia sharing bahwa dia agent insurance dan dia lebih powerful, teman-teman. Dan ini penting ya, cuma karena mindset acceptance hasil bisa berubah. So, teman-teman, sebelum kita mulai lebih lanjut lagi di part ini, teman-teman accept dulu atau enggak. Ya, itu di tangan teman-teman. Oke? Setelah teman-teman accept, oke, kita lanjut ke next step. Ada 10 impian di mana orang join di dalam industri ini, dia ingin capai impian ini. Ya, yang pertama adalah punya bisnis sendiri. Jelas, karena industri insurance ini adalah entrepreneurship. Ingat, tahapan keempat. Yang kedua adalah membahagiakan keluarga atau orang tua atau orang yang disayang. Yang ketiga adalah memiliki rumah atau mobil baru. Yang keempat adalah mencapai kebebasan waktu dan keuangan. Ya, time freedom, oke.
financial freedom. Yang kelima adalah jalan-jalan ke luar negeri. Yang keenam adalah pendidikan keluarga yang terbaik. Yang ketujuh, pengembangan diri. Yang kedelapan, melunasi hutang. Kesembilan, membantu orang lain. Yang kesepuluh adalah keluar dari keadaan. Pastinya adalah keadaan yang lebih buruk menjadi lebih baik. Oke? Di antara 10 impian ini, manakah yang menjadi impian teman-teman semuanya? Dan kita akan diskusikan ini di kolom komentar. Mengapa impian penting di dalam profesi ini? Yang pertama adalah karena profesi ini tidak ada bos, ya. Mungkin ada leader, tapi leader itu bukan bos. Dia hanyalah sebagai mentor. Dia itu membimbing kita sehingga kita dari join di dalam profesi ini kita nggak tahu apapun itu, insurance apa, ngeblank segala macam, dan kita mungkin takut ya untuk dalam menjelaskan ke orang lain, dan disitulah ada mentor sehingga mentor itu yang mengajarkan kita dan membuat kita memahami industri ini jauh lebih baik sehingga kita dapat jauh lebih gampang menjalaninya. Oke? Tapi dia bukan bos, dia tidak menggaji kita. Sehingga apapun itu yang kita lakukan, itu berdasarkan dari impian kita. Ya, that's why impian itu penting. Yang kedua adalah modal di industri ini sangat minim. Ya, kalau kita bisnis di luar sana, berapa banyak modal yang kita butuhkan? Mungkin puluhan juta, ratusan juta, atau bahkan mungkin bisa miliaran. Dan luar biasa ya, pada saat kita mencemplungkan modal, di situ kita nggak main-main. Walaupun mungkin kita ada pekerjaan utama, tapi pada saat kita ekspansi bisnis dan kita sudah cemplungin modal, di situ kita akan tetap upayakan tenaga, waktu, dan modal. Kenapa? Karena udah keluar uang, mau BEP, ya. Jadi dia akan sangat-sangat serius. Tapi karena modal di industri ini tidak ada alias minim, sehingga ini butuh impian yang sangat kuat supaya kita tetap lanjut. Dan yang ketiga adalah impian yang ada akan mengalahkan problem. Kita tahu sama-sama, semua bisnis apapun pasti ada problem. Pasti ada sesuatu kesulitan yang akan terjadi. Ya, apapun industri yang ada, apapun bisnisnya. Dan sama, saya selalu bilang, industri asuransi nggak gampang. Kalau ada orang yang bilang ke teman-teman, bahwa industri asuransi ini gampang, ikut-ikut aja, nanti bisa sukses dan lain-lain. Saya nggak tahu ya apa yang dibicarakan. Tapi saya sudah jalan ini dan sejujurnya industri ini tidaklah mudah. Pasti ada problemnya. Tapi saya bilang satu hal, industri ini worth it untuk dijalani. Oke? Nah, pada saat kita memiliki impian, apapun problem yang terjadi di dalam kita menjalaninya, kita akan kuat. Kenapa? Kita tahu kita bekerja, kita berjuang untuk apa tujuannya. So, teman-teman, di ending part 1 ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk kita sama-sama merenung, teman-teman. Sebelum kita lanjut ke part kedua dan seterusnya, teman-teman, apakah impian teman-teman? Di antara 10 impian tadi, di manakah impian terbesar dari kalian? Karena itu sangat penting untuk kita ke depannya. Oke, ini aja part 1. Nanti kita akan lanjut lagi ke part 2. Jangan lupa ya untuk cek video part keduanya. See ya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and see you in next part.